Detikers, kalian tahu kan tentang motor custom? Tapi, kalau aliran motor custom dari Jepang, kalian familiar nggak nih? Nah, kali ini kita akan cari tahu lebih banyak soal budaya Bosozoku yang ternyata udah mulai menginvasi tanah air. Kira-kira gimana ceritanya dan kayak apa modifikasinya? Simak deh video Otogeek kali ini. Nah teman-teman, sekarang kita udah bareng sama Mas Bowie nih. Beliau adalah Bosozoku entusias yang sekarang akan kita kulik lebih jauh soal motornya dan kulturnya. Mas Bowie apa kabar? Baik. Alhamdulillah baik ya. Mas Bowie, sebelum kita ngebahas motor lu yang nyentrik banget di belakang kita sekarang ini, sebenarnya gue tertarik sama si kultur Bosozoku ini. Lu kan entusias juga dan harusnya udah riset banyak ya tentang ini. Sebenarnya itu tuh budaya Jepang yang seperti apa sih Mas Bosozoku itu? Bosozoku itu sebenarnya ini lahir dari anak-anak muda Jepang yang pada tahun 50-an itu mereka terinspirasi dari geng-geng motor di barat. Jadi kayak geng motor apa tuh Cafe Racer yang dari Inggris, geng motor Harley, yang kayak Hells Angels itu coper-coperan. Itu dari Amerika. Makanya kenapa motor Bosozoku sendiri itu terinspirasinya ya lo bisa ngeliat sendiri kan ada elemen motor chopper. Potongannya kayak chopper ya? Ya, itu semua emang diambil dari elemen motor-motor itu gitu, dari motor barat. Oke, berarti budaya barat ya layaknya kita ya. Kita kadang-kadang ada budaya barat yang nyentrik kita suka, terus kita mulai adaptasi ke Indonesia gitu ya. Benar. Berarti Bosozoku pun kurang lebih dari budaya Amerika yang diadaptasi ke anak-anak Jepang. Tapi Bosozoku itu kan kalau sejarahnya kalau gue baca-baca dikit juga itu kan geng motor yang rebel gitu Mas ya. Geng motor yang rebel, terus ya tipikal anak muda yang ya urakan lah gitu kan. Tapi saat ini di Jepang sana masih kayak gitu Mas? Atau gimana sih sekarang kondisinya? Sekarang itu udah mulai berkurang ya, karena pemuda-pemuda Jepang juga kayak udah mulai kurang menyukai yang namanya nyentrik di dalam sosial gitu kan. Mereka tuh lebih suka simple, hidup yang sederhana. Jadi kayak hidup anak muda yang berandalan gitu malah kurang diminati gitu. Apalagi kan dengan adanya media sosial sekarang ini akhirnya kalau misalkan melakukan sesuatu hal yang onar pasti segera viral gitu kan. Ya makanya udah mulai berkurang lah. Polisi juga mantau terus gitu, polisi di Jepang. Sekarang Bosozoku ya jadi culture aja Mas ya. Maksudnya fashionnya diikutin. Sekarang kita juga Mas Bowie make gaya berkendaranya gitu ya, gaya pakaiannya. Dan sekarang lo mau coba bawa itu ke Indonesia Mas ya. Nah, ini motor lo garap sendiri kah ceritanya? Atau lo hanya sekedar desain langsung bawa ke builder? Atau gimana Mas proses pembangunan motor ini? Prosesnya ini gue nggak bisa gue bangun sendiri, tapi juga overall gue bangun sendiri juga sih. Jadi kayak gini, gue tuh pengen belajar bikin motor sebelumnya, pengen belajar custom motor. Cuman kan gue nggak punya basic buat bikin motor kayak bodywork segala macam. Akhirnya maka dari itu gue coba gimana caranya dari basic gue yang masuk ke seni dan desain, gue bikin dari bahan-bahan yang ada di sekitar gua. Itu pertama kali tuh, riset. Beberapa kali coba beli parts dari bengkel-bengkel yang udah ada, kayak part kayak fairing gitu-gitu. Cuman akhirnya nggak cocok. Dari situlah kayak gue ngerasa, aduh ini kok gua beli sama orang nggak cocok gitu kan. Padahal udah ngeluar duit banyak. Makanya gue ngerasa, mendingan kalau gitu mah gua punya duit sekian, mending gue bikin sendiri gitu. Nah itu mulailah proses riset-risetnya. Dari fairing sendiri, gue coba bikin dari 3D printing. Itu teknologi yang gimana ya, belum banyak dipakai di otomotif sendiri kan, di dunia custom. Jadi makanya saya mikir kenapa nggak saya coba di situ aja gitu. Ya alhamdulillah dari semua riset itu, walaupun memang selama 2 tahun saya coba riset dan bikin banyak gagalnya,
alhamdulillah ya hasilnya sesuai dengan target Keinginan. saya gitu, keinginan saya. Itu yang saya senang gitu. 2 tahun dibangun, tapi overall bengkel yang mengerjakan motor Mas Boy ini di mana, Mas? Overall, Apa beda-beda? Apa mencelak-mencelak? jadi gini, kalau misalkan kayak fairing sendiri ya, jadi itu fairing saya minta printnya ke printing di misalkan di Depok gitu ya. Udah hasil printnya saya rakit sendiri di rumah, saya dempul, terus saya kirim ke bengkel mobil di Bintaro buat saya cetak fiberglass. Ntar dari bengkel mobil di Bintaro saya ambil, saya amplas, saya cat sendiri. Habis itu buat finishingnya saya taruh di bengkelnya teman saya buat dicat. Oke. Terus kayak ngukur segala macam akhirnya saya lakuin semua di rumah. Kayak ngukur bracket, masang bracket. Kenapa saya banyak trial dan errornya? Gara-gara walaupun saya minta bantuan mereka buat kayak nyetak fiberglass atau ngecat, saya juga pengen kayak tahu ngerasain lah repotnya gitu loh. Repotnya dalam membangun sama kayak prosesnya juga saya kan namanya motor saya sendiri gitu kan. Maksud saya nggak tahu sih gimana perjalanannya gitu. Watching time fly by might be the hardest thing I have to do in life. Frustrated that Ini kalau dari yang saya lihat, Mas ya, motornya nggak banyak ngerubah sasis layaknya motor-motor. Kalau orang ngegarap chopper gitu kan biasanya dibuntungin belakangnya atau sasisnya dibuat lebih landai supaya posisi duduknya lebih rendah gitu ya. Kalau ini yang saya lihat Suzuki Inazuma-nya Mas Boy ini terkesan banyak kosmetiknya aja gitu. Nah, Emang bener kah atau emang budayanya Bosozoku seperti itu, Mas? iya, budaya seperti itu karena gimana ya? Kalau misalkan kita ngelihat dulu kan pasti anak-anak muda yang pada saat itu jadi Bosozoku itu mereka kan anak-anak muda yang nggak punya kemampuan buat merubah total dari segi rangka dan segala macam. Mereka bisanya kayak masang body kit dan segala macam gitu. Tapi juga itu pun saya ngelihatnya kayak fungsional juga gitu loh. Karena selama saya pakai motor ini nyaman buat pakai harian. Nah, itu makanya kayak saya juga sendiri kaget kayak, oh ini malah biasanya saya naik Inazuma pakai stangnya agak gini, saya agak mundur sekarang malah jauh lebih nyaman dari standarnya gitu. Jadi menurut saya sih dari style ini juga walaupun nggak banyak ubahan kayak custom yang pada umumnya gitu ya. Dari kesederhanaannya itu ya daya tariknya dari situ gitu. Itu yang saya suka. Simple dan kalau misalkan saya pengen balik ke standar lagi itu gampang. Oke. Kan berarti modalnya pun nggak terlalu besar, Mas ya? Kalau modal bangunnya sih misalkan Mas mau bikin nih nggak terlalu besar. Cuman kalau saya modal risetnya besar banget. Besar ya. Ya karena trial and error tadi. Trial Mas, and ya. error, ya. Tapi berarti untuk orang umum misalnya udah kebayang atau misalnya konsultasi sama Mas Boy, itu udah nggak terlalu mahal lagi, Mas. Mahal. Karena kalau misalkan mau mendapatkan estetika Bosozoku yang benar-benar otentik, itu sebenarnya gampang. Cukup pakai motor batangan kayak contoh Binter Mercy atau Thunder. Itu bisa dipasangin windshieldnya itu, atau enggak pasang fairing, atau enggak pakai fairing ataupun pakai windshield, cukup pasang joknya aja itu udah masuk Bosozoku. Jadi kayak sesederhana itu gitu. Cuman pakemnya 3 itu. Bosozoku identik sama itu ya. Tapi yang paling identik sama Bosozoku adalah sebenarnya joknya, Mas ya. Joknya Iya, tinggi-tinggi. joknya. Dan kalau lihat di referensi di internet misalnya di Iya. Jepang sana juga nggak hanya itu, nyentriknya ini loh, Mas ya. Biasanya warnanya dibuat kayak gini, merah, Warna-warni ketemu lah, putih gitu ya. Bahkan ada yang pakai LED segala macem. Dan itu semua adalah karakter dari Bosozoku, Mas ya. Ya. Tapi Bosozoku sendiri untuk spek mesinnya atau spek ubahan rangkanya segala macam itu nggak perlu banyak ubahan ya? Nggak banyak. Lagi pula juga kebanyakan Bosozoku tuh kegiatannya kan mereka ya berkumpul kayak riding, ibaratnya kalau San Mori riding Mori, bareng ya. gitu kan. Cuman mereka bedanya riding bareng bikin onar, gebukin orang sekitar gitu kan. Kalaupun mesin nggak banyak ubahan karena mereka rata-rata cuma orang-orang berandalan yang motornya yang penting motor gua harus Kenceng gitu ya? bahkan nggak kenceng suaranya dah gitu. Gue pengen suara motor gue kayak Harley, makanya gue potong nih knalpotnya gitu. Makanya ada istilah di Bosozoku itu namanya cokan. Cokan itu artinya straight pipe atau ya pipa langsung. Iya. Gitu. Itu artinya cokan. Gitu. Berisik banget ya, Mas ya? Motor saya juga berisik makanya kayak gitu.
Mas, kalau kita ngomongin teknis lagi nih ya, total budget yang dibutuhkan untuk ngegarap motor kayak Boss Suzuki itu, bukan yang kayak Mas Boy dari riset ya, Iya, iya. itu yang udah masuk taraf, oke lah udah bisa nih, itu berapa ya minimal? Di bawah 5 juta? Di bawah 5 juta? Iya. Wow. Dengan catatan base motornya harus batangan ya, kayak ya racking lah minimal gitu. Karena paling kalau misalkan jok pun paling 1 juta gitu, paling mahal 1 juta. Windshield kalau mau yang asli dari Jepang 2 jutaan. Kalau mau bikin sendiri, saya kan dulu bikin sendiri paling ya 600.000 gitu. Fairing kalau beli sama saya paling 1,5 itu udah terima jadi gitu. Itu tapi belum saya produksi, baru tes aja sekarang. Ya ntar masih proses lah lagi mau produksi. Jadi kayak sebenarnya mau bikin motor Bosozo tuh malah jauh lebih simple dan lebih hemat juga kalau orang mau mulai. Iya. Dan cocoknya emang orang-orang yang maksudnya mau main ke dunia ini tuh kan banyak ya Mas ya orang-orang yang main ke dunia custom itu karena sekadar teman-temannya pada main, bikin tracker lah, bikin chopper gitu ya. Kalau buat Suzuki ini saya ngelihatnya nggak bisa sekedar itu karena emang harus ngerti budayanya. Kenapa lo memilih yang kayak gini gitu kan? Karena kan nyentrik gitu ya. Nyentrik pasti di jalan nggak luput dari pertanyaan orang-orang. Lo harus bisa ngejelasin juga, bisa nyari tahu apanya gitu kan. Dan ternyata yang menarik adalah untuk main ke sini nggak terlalu mahal Mas ya. Nah tapi sekarang bengkel-bengkel yang ngegarap gini tuh udah banyak nggak sih Mas? Atau emang ya akhirnya kita harus arahin banget gitu? Yang gua lihat sih ya, ada beberapa bengkel yang bikin, tapi mereka masih memasukkan unsur-unsur custom barat ke situ gitu. Entah dimasukin unsur scrambler atau chopper, ya bebas aja sih, boleh masukin kayak gitu. Cuman itu malah mengurangi nilai dari Boss Suzuki yang aslinya sendiri gitu. Makanya kenapa saya di sini sangat menekankan orang buat kalau mau bangun, ini kan simple ya, kelihatannya simple, tapi coba di riset dulu dan dilihat referensi dari motor Jepang yang asli gitu kan. Apa yang bikin mereka seperti Bosozo pada ya looks mereka gitu. Ibarat kata kayak ya kita kan mau bikin motor chopper nih, tapi base-nya Scorpio. Tapi kita kan juga pengen tuh motor Scorpio kita kayak Harley gitu kan. Nah itu dia harus tahu pakem-pakemnya gimana. Karena mungkin orang ngelihatnya konsepnya nyentrik gitu ya. Kayak nggak jelas. Tapi ini semua ada maknanya gitu, ada kenapa pakai stang yang kayak gini, kenapa pakai fairingnya kayak gitu, kenapa pakai joknya kayak gitu, itu semua ada. Sebenarnya kalau kita balik lagi ngebahas sejarahnya ya, Boss Suzuki itu kan tadi udah diceritain kalau budaya lama sebenarnya, baik itu di Jepang juga sejak ada aturan yang mengenai Lalu lintas udah mulai berkurang anarkinya. Ya. Tapi kenapa trennya si Boss Suzuki ini masih eksis dan juga sampai ke bawah sama Mas Bowie ke Indonesia ini, Mas? Jadi orang-orang yang di Boss Suzuki sendiri kan nggak cuma orang-orang yang mereka berandalan pengen berbuat onar gitu. Ada orang-orang yang memang entusias yang penikmat penggemar otomotif. Yang emang mereka tuh menikmati motor-motornya, modifikasi mobilnya, dan segala macam yang berhubungan dengan kendaraannya lah. Nah mereka tuh pengen tetap menjaga kultur budaya itu karena itu berarti budaya modifikasi yang asli dari Jepang gitu kan. Orang ya anak-anak muda pada saat itu mereka sekarang udah pada tua gitu kan. Terus mereka udah punya keluarga, udah punya duit yang cukup, ya udahlah kita coba bangun lagi budaya motornya dengan nama yang lebih positif gitu. Jadi biar orang tuh nggak ngelihat motor-motor kita tuh dengan sentimen jelek lagi gitu. Karena emang sampai sekarang pun Boss Suzuki tuh masih dicap jelek. Masih jelek. Ini motor saya pernah saya post di grup Jepang. Itu pernah kayak ditanyain sama orang Jepang juga, kayak kamu kenapa mengikuti aliran berandalan seperti ini, aliran konyol seperti ini. Padahal orang Jepang itu kayak, wah kok kayak gini juga. Nah itu akhirnya orang-orang yang mereka dahulu Boss Suzuki bukan membuat grup ya, mereka membuat nama baru lagi namanya Kyusakai. Gerakan gitu lah ya? Iya, dia benar. Kyusakai itu artinya adalah kayak asosiasi penikmat kendaraan klasik gitu. Kyusai kan kendaraan klasik, kayak itu kayak party atau partai gitu.
Nah dari situlah mereka kayak bikin acara kayak touring atau enggak bikin acara pasti tahu kan yang katanya apa tuh di YouTube ada yang lomba geber-geber. Nah itu mereka kayak mereka biasanya geber-geber di jalanan, akhirnya mereka bawa menjadi kayak ajang kontes itu namanya Kaling di situ. Dan motornya masih bergaya seperti ini Mas ya? Iya masih bergaya seperti ini. Justru dari situlah mereka kayak mengenalkan budaya ini ke generasi-generasi baru gitu. Dan dengan versi yang lebih ramah lah ya? Lebih ramah. Dan jadi mereka lebih kayak gimana sih menonjolkan, merayakan yang namanya kreativitas dalam memodifikasinya gitu. Warna-warni lah, pakai lampu, asik-asiknya aja lah. Jangan bikin onar gitu. Ya. Dan nanti mungkin jadi PR kita juga menerapkan gaya kayak gitu ke Indonesia. Ya. Dengan juga aturan-aturan Indonesia Mas ya. Benar. Nah itu yang harus diperjuangkan tuh ya. Sangat. Saya nekenin kok ke teman-teman saya juga kayak pokoknya kalau misalkan ada yang mau ikut aliran ini, membawa aliran ini ke Indonesia, saya nggak mau yang namanya ada yang bikin onar gitu. Karena di Jepang sendiri namanya udah jelek. Kalau misalkan orang sini, ya tau lah orang sini kalau misalkan mau bikin onar kayak gimana gitu kan, nggak perlu ditanya. Jadi kalau misalkan mereka bikin onar, pokoknya itu oknum aja gitu. Mas, tapi menjadi beda di Indonesia itu kan sebenarnya nggak terlalu gampang juga ya. Maksudnya lumayan survive-nya agak susah lah gitu. Iya. Dalam arti gimana berarti Mas untuk ngembangin si tren Bosozoku ini ngebawa ke Indonesia, terus orang mungkin memandangnya seperti apa. Selama ini berarti gimana tuh Mas? Wah, itu udah banyak lah yang bilang motor saya aneh lah, konsepnya nggak jelas, diketawain di jalan, sering dari awal pertama kali bikin. Cuman yang saya sukai adalah kultur motornya, bukan orang-orang sekitarnya. Jadi menurut saya kalau saya udah bahagia dengan hasil dari motor yang saya kerjakan, ya udah cukup bagi saya. Saya nggak peduli orang-orang mau bilang apa gitu. Masalah membawa trennya, saya bukan tipe orang yang suka ikut tren sih ya. Jadi kayak misalkan orang mau mengikuti tren ini ya silahkan. Kalau enggak pun saya tetap akan jalanin karena saya emang se-entusias itu sama kultur ini gitu. Saya udah ngeriset segala macam. Jadi menurut saya ya inilah ibaratnya udah ngefan banget lah, ngefan gitu.